Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Mulyana. Di sini saya akan membahas tentang pengertian Client Representation Letter. Adalah surat yang dibuat oleh klien yang ditujukan kepada kantor akuntan publik. Dalam suatu general audit atau pemeriksaan umum, kantor akuntan publik pada akhir pemeriksaannya akan mengeluarkan laporan akuntan publik, baik berupa pendapat atau opini mengenai kewajaran laporan keuangan klien atau laporan keuangan yang telah diaudit. Sebelum laporan audit itu diserahkan kepada klien, auditor harus meminta dulu surat pernyataan langganan ini. Ini sifatnya diwajibkan bagi kantor akuntan publik, karena ini merupakan bukti pendukungnya. Tanggal surat pernyataan langganan harus sama dengan tanggal selesainya pemeriksaan lapangan atau audit field work dan tanggal laporan akuntan publik. Tanggal tersebut menunjukkan batas waktu mana auditor harus memeriksa atau menjelaskan hal-hal atau kejadian yang penting sesudah terjadi pada tanggal neraca. Surat pernyataan langganan tersebut harus ditandatangani oleh pejabat perusahaan atau klien yang berwenang, misalkan direktur, direksi. Itu ditandatangani di atas kop surat klien. Walaupun surat ini sebenarnya ini dibuat oleh auditor atau pihak kantor akuntan publik. Cukup sekian pengertian dari CRL. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Afif dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang pernyataan langganan surat yang dibuat oleh klien ditujukan kepada kantor akuntan publik. Dan itu apa saja isinya? 1. Bahwa manajemen menyadari merekalah yang bertanggung jawab terhadap kewajaran penyajian laporan keuangan perusahaan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. 2. Bahwa semua data catatan akuntansi, notulen rapat direksi dan pemegang saham serta informasi-informasi yang diperlukan dalam pelaksanaan audit seluruhnya sudah diperlihatkan kepada akuntan publik dan tidak ada yang disembunyi-sembunyikan. 3. Penjelasan mengenai pos-pos laporan keuangan, misalnya piutang yang disajikan di neraca semuanya bisa ditagih atau sudah dibuatkan penyisian yang cukup untuk piutang yang diragukan bisa tertagih. 2. Aktiva tetap yang tercantum di neraca semuanya merupakan miliki perusahaan dan dicatat berdasarkan harga perolehnya. 3. Utang yang tercantum di neraca betul-betul merupakan kewajiban perusahaan dan tidak ada utang atau kewajiban kepada pihak ketiga yang belum dicantumkan di neraca. Jadi semuanya sudah dicantumkan di dalam neraca. 4. Menyatakan ada atau tidaknya aktiva perusahaan yang dijadikan jaminan atas kredit yang diperoleh dari bank. Jika ada aktiva yang dijadikan jaminan, harus dijelaskan aktiva apa saja yang dijaminkan dan dijaminkan kepada siapa. 5. Menyatakan ada atau tidaknya kewajiban bersyarat per tanggal neraca. Kalau ada harus dijelaskan dalam bentuk apa. 6. Menyatakan ada atau tidaknya transaksi-transaksi hubungan istimewa dengan perusahaan induk atau perusahaan afiliasi. Jika ada hubungan transaksi istimewa, misalnya dalam bentuk pembelian atau penjualan barang dagang antara perusahaan dalam satu grup, maka harus dinyatakan bahwa transaksi tersebut dilakukan dengan harga pasar yang wajar dan harus dijelaskan juga berapa jumlah transaksi tersebut. 7. Menyatakan ada atau tidaknya kejadian penting sesudah tanggal neraca yang mempunyai pengaruh yang penting atau material terhadap kewajaran laporan keuangan. Misalnya, terjadinya kebakaran sesudah tanggal neraca namun sebelum laporan akuntan diterbitkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rika Pendi. Saya dari kelompok 2 ingin menjelaskan tentang kegunaan Client Representation Letter. Apa sih manfaat Client Representation Letter bagi kantor akuntan publik? Nah, manfaat itu sangat besar sekali. Misalnya, jika ternyata klien tidak mencatat transaksi perusahaan secara keseluruhan atau ada bukti-bukti yang disembunyikan atau tidak diperlihatkan kepada kantor akuntan,
sehingga ada pihak-pihak yang menggunakan laporan keuangan klien dan merasa dirugikan lalu mengajukan tuntutan kepada akuntan publik di pengadilan. Nah, dalam hal ini akuntan publik dapat menunjukkan surat pernyataan langganan tersebut sebagai bukti di pengadilan sehingga tidak bisa disalahkan. Nah, bagaimana jika akuntan publik tidak memiliki surat pernyataan tersebut? Nah, jika akuntan publik tidak memiliki surat pernyataan langganan tersebut, maka akuntan publik bisa disalahkan di pengadilan dan harus membayar ganti rugi atau dicabut izin prakteknya oleh Menteri Keuangan jika terbukti lalai dalam melakukan pemeriksaannya sehingga merugikan pihak lain. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai kegunaan client representation letter. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Bila terkulit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Haji Miftahudin dari kelompok 2. Saya akan menerangkan tentang isi dari client representation letter. Ikatan Akuntan Indonesia menyatakan dalam Standar Profesional Akuntan Publik PSA nomor 17 bahwa surat pernyataan langganan representasi tertulis umumnya meliputi hal-hal berikut jika dimungkinkan. A. Pengakuan manajemen mengenai tanggung jawabnya untuk menyajikan laporan keuangan secara wajar, posisi keuangan, hasil usaha, perubahan ekuitas, dan arus kas sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia atau basis akuntansi komprehensif selain prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. B. Tersedianya catatan keuangan dan data yang berkaitan. C. Kelengkapan dan tersedianya semua notulen rapat pemegang saham, direksi, dan dewan komisaris. D. Tidak terdapat kesalahan dalam laporan keuangan dan transaksi yang tidak cacat. E. Informasi mengenai transaksi antar pihak yang memiliki hubungan istimewa dan piutang atau utang antar pihak yang memiliki hubungan istimewa. F. Ketidakpatuhan dengan pasal-pasal perjanjian kontrak yang mungkin berdampak terhadap laporan keuangan. G. Informasi mengenai peristiwa kemudian. H. Ketidakberesan yang melibatkan manajemen dan karyawan. I. Komunikasi dari instansi pemerintah mengenai ketidakpatuhan terhadap atau kelemahan dalam praktik laporan keuangan. J. Rencana atau maksud yang mungkin akan mempengaruhi nilai atau klasifikasi aktiva atau kewajiban. K. Pengungkapan saldo, kompensasi atau perjanjian yang menyangkut pembatasan terhadap saldo kas dan pengungkapan line of credit atau perjanjian yang serupa. L. Pengurangan kelebihan atau keusangan persediaan menjadi nilai yang dapat direalisasikan. M. Rugi dari komitmen penjualan. N. Hak atas aktiva, hak gadai atas aktiva, dan aktiva yang digantikan. O. Perjanjian untuk kembali membeli aktiva yang sebelumnya dijual. P. Rugi dari komitmen pembelian untuk jumlah persediaan yang melebihi kebutuhan atau pada harga di atas harga pasar. I. Pelanggaran atau kemungkinan pelanggaran hukum atau peraturan yang dampaknya harus dipertimbangkan untuk diungkapkan dalam laporan keuangan atau sebagai dasar untuk mencatat rugi bersyarat. R. Kewajiban lain dan laba atau rugi bersyarat yang harus diungkapkan. S. Tuntutan yang tidak diungkapkan meskipun telah diberitahukan kemungkinannya oleh penasehat hukum klien. T. Hak atau perjanjian pembelian kembali saham perusahaan atau modal saham yang disisihkan untuk hak pembelian saham, warrant, konversi, atau persyaratan lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Permatasari. Saya akan menyampaikan kesimpulan tentang client representation letter. Kesimpulannya yaitu dalam general audit atau financial audit, akuntan publik pada akhir pemeriksaan harus mengeluarkan laporan akuntan publik yang terdiri pendapat auditor mengenai kewajaran laporan keuangan klien dan laporan keuangan yang telah diaudit, yang merupakan tanggung jawab dari manajemen klien. Namun sebelum laporan audit diserahkan kepada klien,
auditor harus meminta surat pernyataan langganan atau client representation letter, dan klien harus memberikannya. Tanggal surat pernyataan langganan harus sama dengan tanggal selesainya pemeriksaan lapangan atau audit file work dan tanggal laporan akuntan publik. Tanggal tersebut menunjukkan sampai batas waktu mana auditor harus menjelaskan hal-hal atau kejadian penting sesudah tanggal neraca. Surat pernyataan langganan tersebut harus ditandatangani oleh klien. Biasanya yang menandatangani yaitu direktur keuangan dan keakuntansi atau direktur utama. Walaupun konsep surat tersebut disiapkan oleh akuntan publik, tetapi surat pernyataan langganan tersebut harus dibuat oleh klien ditunjukkan kepada kantor akuntan publik yang berisi pernyataan mengenai beberapa hal yang penting.